Namun di sini dikatakan masih ada satu tagihan sponsor musim lalu yang belum dibayarkan Digital Beats, yaitu bonus sebesar 1,6 juta karena Inter finish di peringkat 2 liga dan mendapatkan Coppa Italia. Aduh, ternyata yang musim lalu pun Digital Beats masih nunggak. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasa, ketika situasi Inter sedang carut-marut, sedang kalah, maka akan muncul berita pengalihan isu. Entah kenapa gue melihat kecenderungan ini ya di 2 musim terakhir. Dan berita pengalihan isunya pasti nggak jauh-jauh dari 2 hal. Yang pertama tentang pergantian pemilik, pergantian presiden. Dan yang kedua tentang pembangunan stadion. Nah, untuk momen yang kali ini, berhubung Inter baru aja kalah dari Bolonya, kemarin Gazzetta dello Sport membuat headline. Isi beritanya seperti ini. Inter telah memilih area Asago sebagai lokasi pembangunan stadion baru. Bahkan kontrak perjanjian dengan pemerintah setempat telah ditandatangani. La Gazzetta melanjutkan, di Asago akan lahir stadion baru, dibangun secara independen oleh Suning. Menurut gua, bagian terakhir dari berita Gazzetta tadi adalah kata kuncinya ya, bahwa stadion baru akan dibangun secara mandiri, secara independen oleh Suning. Gue penasaran, gue coba cari-cari lokasi Asago. Ini yang teman-teman lihat adalah maps-nya Milan ya, peta kota Milano. Tengahnya ini adalah pusat kota Milan, katedral yang biasanya untuk perayaan Scudetto. Lalu lokasinya Stadion San Siro yang saat ini itu ada di bagian kiri atas peta. Nah, untuk pembangunan Stadion Inter yang baru ada di daerah namanya Asago yang ada di bagian bawah tuh gue tandain. Sepertinya wacana tentang pembangunan stadion baru ini cukup ramai juga ya di sana karena setelah berita dari Gazzetta muncul, lalu tidak lama kemudian fanpage komunitas Asago di Facebook juga bikin postingan tentang pembangunan stadion baru di daerah mereka. Sebagai gambaran aja ya teman-teman, jadi ceritanya di tahun 2019 yang lalu, Inter dan Milan punya rencana kerjasama membangun stadion yang baru di kompleks San Siro di area stadion yang lama. Jadi rencana awalnya area San Siro tidak hanya akan dijadikan sebagai arena pertandingan olahraga, tetapi juga arena hiburan yang lain. Jadi bangunan stadion San Siro yang sekarang, yang lama, itu akan dijadikan pusat hiburan. Nah, di sebelahnya akan dibangun stadion yang baru untuk pertandingan sepak bola. Harapannya jelas, baik Inter maupun Milan ingin pendapatannya lebih, ingin peningkatan revenue, oleh karenanya mereka ingin mengembangkan area San Siro, bukan hanya untuk pertandingan olahraga, tapi juga sebagai pusat hiburan. Tetapi sepertinya rencana itu berubah ya teman-teman. Inter dan Milan pecah kongsi. Di awal pekan ini tiba-tiba muncul berita bahwa Milan tidak lagi ingin bekerja sama dengan Inter karena mereka melihat bahwa pergerakan Inter terlalu lama. Isu pergantian pemilik Inter membuat Milan meragukan rencana jangka panjang. Karena jelas bahwa pembangunan stadion bukanlah rencana jangka pendek. Kemudian ada berita tambahan lagi, Selasa pagi waktu Italia, Mayor Kota Milan, BP Sala mengatakan bahwa 2 klub Milano, Inter dan Milan tidak lagi ingin di San Siro. BP Sala juga menegaskan kalau Inter dan Milan memang ingin stadion yang baru karena merasa akan mendapatkan income yang lebih, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ketika jurnalis bertanya apakah Inter akan pindah ke Asago, BP Sala tidak menjawab. Tapi memang sih teman-teman, kalau kita ingin pendapatan lebih, maka pembangunan stadion menjadi hal yang penting banget. Ini kalau menurut media namanya Il Sole 24, mereka mengatakan bahwa Inter dan Milan kehilangan 60 juta euro setiap tahunnya karena tidak punya stadion yang baru. Anjir, 60 juta. Kalau kita sampai punya 60 juta tambahan uang setiap tahunnya, wah ini gak bakal kehilangan Skriniar sih. Ya, kalau gue sih cuma bisa berharap, ya cuma bisa berdoa semoga pembangunan stadion ini benar-benar terlaksana, gak cuma sekedar wacana. Mau lokasinya di San Siro kek, mau di Asago, mau di Bekasi, terserah. Yang penting kita segera punya stadion yang baru. Karena menurut gua situasi kita ini udah lingkaran setan banget. Kalau kita ingin Inter berubah, ingin Inter lebih baik, maka yang harus berbenah dulu ya dari sisi finansial. Berarti stadionnya harus baru. Pemiliknya juga baru, sponsornya juga baru. Setelah itu baru kita rombak skuadnya termasuk pelatih. Bagi teman-teman yang bisnisnya atau usahanya mau gue promosiin di YouTube atau di Instagram gue, silakan hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Ngomong-ngomong soal finansial teman-teman, gue punya berita menarik nih. Berdasarkan laporan keuangan Inter di Desember 2022, akhir tahun kemarin, ditemukan fakta bahwa Digital Beats belum membayar satu pun cicilan dari 3 kali pembayaran yang direncanakan. Dan bahkan teman-teman, bukan cuma cicilan sponsor tahun ini ya, ada beberapa kewajiban pembayaran lainnya yang juga belum dibayar oleh Digital Beats. Gue bacain aja deh beritanya dari Calcio Finanza. Mereka bilang begini, Digital Beats belum membayar kewajiban terkait sponsor
sponsor jersey. Hal ini dapat dilihat di laporan keuangan Desember 2022 yang disampaikan oleh Intermedia and Communication. Inter bekerja sama dengan Digital Beats sebagai sponsor utama jersey. Artinya uang dari Digital Beats harusnya tercatat sebagai revenue. Nilai sponsor yang disepakati adalah 24 juta dengan pembayaran 8 juta selama 3 kali. Namun semuanya belum terbayar. Calcio Finanza menambahkan bahwa sejauh ini sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Digital Beats. Namun pembayaran ini adalah terkait kerjasama sponsor lengan tahun yang lalu, yaitu sebesar 5 juta. Gue baru tahu teman-teman, ternyata Digital Beats emang tahun lalu dia jadi sponsor lengan ya. Gue baru nggak gara-gara baca ini. Menurut Calcio Finanza di sini juga dikatakan bahwa Digital Beats sudah membayar sebesar 100.000 sebagai bonus karena Inter mencapai 16 besar Liga Champion tahun lalu. Artinya dalam konteks kerjasama sponsor musim lalu, Digital Beats sudah membayar 5 juta sebagai sponsor lengan. Kemudian juga sudah membayar 100.000 karena Inter lolos ke babak 16 besar Liga Champion musim lalu. Namun di sini dikatakan masih ada satu tagihan sponsor musim lalu yang belum dibayarkan Digital Beats, yaitu bonus sebesar 1,6 juta karena Inter finish di peringkat 2 Liga dan mendapatkan Coppa Italia. Aduh, ternyata yang musim lalu pun Digital Beats masih nunggak. Berarti kalau di total tunggakan Digital Beats itu ada di 24 juta sponsor tahun ini dan 1,6 juta sponsor tahun lalu. Bonus Inter finish di peringkat 2 dan mendapatkan Coppa Italia. Ada aja ya teman-teman ya, milih sponsor kok yang kere. Dan bukan cuma itu loh teman-teman. Berdasarkan laporan keuangan Desember 2022, Suning kembali meminjam uang kepada Oaktri sebesar 10 juta. Minjem uang lagi. Gokil ya teman-teman. Tantangan klub kesayangan kita ini bukan cuma soal skuad, bukan cuma soal pelatih, tetapi soal finansial lebih parah lagi. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan pendapatnya tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.